4116. Yang Kai sedikit malu dengan tatapannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kecurangannya yang berulang telah terdeteksi oleh 3000 pohon dunia. Di tanah keabadian ini, banyak tumbuhan suci telah mengembangkan kecerdasan. Bahkan Pu Baixiong dan jamur kecil pun seperti itu, apalagi pohon 3000 dunia. Hanya saja dia belum pernah menunjukkannya sebelumnya, tetapi Yang Kai telah berulang kali menggunakan manik dunia tertutup untuk mengeksploitasi celah dan memasuki buah dunia, memanen lebih dari selusin buah sendiri. Keserakahan yang tak terpuaskan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh pohon dunia bahkan jika pohon itu memiliki 3000 buah. Jika Yang Kai terus seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak buah yang tersisa? Oleh karena itu, ketika mereka merasakan aura Yang Kai lagi, mereka segera mengirim dia dan selusin bawahannya keluar dari buah dunia, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sama sekali. Selanjutnya, mereka dikirim turun gunung untuk memutuskan harapan mereka. Akarnya menari dan mencambuk Yang Kai lagi dengan kekuatan besar. Itu tidak ingin mengambil nyawa Yang Kai, tetapi hanya mengirimnya ke gunung. Yang Kai mengaktifkan hukum ruang angkasa dan menghindar lagi dan lagi. Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak, memperoleh lebih dari selusin buah dunia, dan bahkan 2 buah dunia tingkat menengah, dia belum pernah melihat 1 buah dunia tingkat tinggi pun. Bagaimana dia bisa menyerah? Buah dunia tingkat tinggi dapat membantu Open Heaven tingkat tinggi naik 1 tingkat. Jika dia bisa mencapai kelas 7 di masa depan, dia bisa menggunakan buah dunia bermutu tinggi untuk langsung naik ke kelas 8. Berapa banyak Open Heaven kelas 8 yang ada di Enclave yang diberkati? Pada level ini, dia pasti seorang tuan. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya dapat memantapkan dirinya di 3000 dunia, tetapi dia juga dapat mencapai hal-hal besar. Sambil menghindar, Yang Kai memohon, pohon tua, tenang, tenang. Masuk sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Ekspresi pohon dunia menjadi lebih marah. Mengapa itu peduli padanya? Akarnya menari semakin liar, tetapi Yang Kai mengaktifkan hukum ruang angkasa dan tubuhnya bergerak tidak menentu. Bagaimana itu bisa memukulnya? Dalam kemarahan, lebih dari selusin akar keluar dari tanah dan berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Yang Kai. Di kaki gunung, Lang Qingshan dan yang lainnya melihat ke atas dan tercengang. Mulut Scabby Head berkedut. Pohon dunia ini pasti dibuat gila oleh tuan kita. Lang Qingshan berseru, oh tidak, tuan dalam bahaya. Saat dia berbicara, dia segera bergegas ke atas gunung. Lebih dari selusin orang mengikuti di belakang, menghindari kabut dan kilat saat mereka berjalan dengan susah payah. Di atas gunung, Yang Kai bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi selusin akar pohon dunia seperti lusinan cambuk panjang yang menyegel langit dan bumi, sangat mengurangi ruang yang bisa dia pindahkan. Di saat kekacauan berlangsung, dia dipukul oleh salah satu akar. Dia merasakan kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya, dan ada rasa manis di mulutnya. Yang Kai memeluk akarnya, menelan darah yang mengalir, dan berkata dengan senyum nakal, tidak bisakah aku melakukannya sekali saja? Ootsu, ambil buah itu. Meskipun dia tidak ingat untuk memeriksa tingkat buah dunia, dia yakin itu pasti bukan buah dunia tingkat rendah. Itu harus kelas menengah, dan ada kemungkinan sangat kecil bahwa itu kelas tinggi. Jika dia bisa bernegosiasi dengan 3000 pohon dunia, dia setidaknya bisa mendapatkan buah dunia. Pohon dunia 3000 tampaknya tidak mendengarnya. Itu mengayunkan akarnya beberapa kali, tetapi tidak bisa menyingkirkan Yang Kai. Dalam kemarahan, selusin akar mencambuk ke arah Yang Kai melalui udara dan memukulnya. Yang Kai terus mengerang. Setelah 3 napas, dia merasa tidak tahan lagi. Meskipun pohon dunia tidak ingin membunuhnya, tidak nyaman dicambuk sampai ke akar-akarnya. Tak berdaya, dia hanya bisa berteriak, bentuk naga. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia berubah menjadi setengah naga dengan tanduk naga di kepalanya. Tangannya berubah menjadi cakar naga, dan 2 aliran napas naga keluar dari lubang hidungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga, dan setiap sisik memiliki pola alami di atasnya. Mereka keras dan tebal. Kumis naga berkibar di bawah dagunya. Tubuhnya yang besar berdiri di atas gunung. Meskipun dia tidak semegah pohon dunia, dia tidak jauh di belakang. Di alam kosmologis besar, dia telah menelan pil darah naga yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat tubuh bentuk naganya samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi ras naga sejati. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Papa terdengar tanpa henti saat selusin akar terus-menerus mencambuk punggung Yang Kai, menciptakan serangkaian ledakan keras. Namun, ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Pertahanan tubuh Dragon Form jauh lebih kuat daripada tubuh manusia. Yang Kai terkekeh dan menatap pohon dunia. Pohon tua,
Ini kesempatan terakhirmu. Masuk lagi, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia tidak bisa melupakan buah dunia tadi. Saat dia berbicara, dia melingkarkan akar di tangannya di pinggangnya. Sangat cepat, dia melilitkannya di pinggangnya beberapa kali, memperjelas bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Serangan pohon dunia menjadi semakin ganas. Kali ini, bahkan tubuh bentuk naga yang Kai tidak tahan lagi. Sisik naga di punggungnya terbang, dan darah mengalir. Namun, kemampuan pemulihan yang Kai sangat kuat. Kekuatan elemen kayu di segel daunnya beredar, dan darah naganya terstimulasi. Lukanya sembuh terus-menerus. Kebuntuan berlangsung selama waktu dupa penuh sebelum serangan 3000 pohon dunia tiba-tiba berhenti. Di atas pohon, wajah tua itu menghela napas berat. Yang Kai sangat gembira. Pohon tua, kamu setuju? Pohon 3000 dunia menatapnya dengan jijik. Kemudian, sebuah akar mencambuknya. Yang Kai tersenyum. Pohon tua, kenapa kamu harus melakukan ini? Serangan seperti itu padaku, Tepat ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Akar yang dia pegang tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Segera setelah itu, Yang Kai dipukul oleh kekuatan yang kuat, tubuhnya jatuh tak terkendali dari gunung. Di udara, Yang Kai tercengang. Dia tidak menyangka sikap 3000 pohon dunia begitu keras. Lebih baik mematahkan salah satu akarnya daripada membiarkannya tetap berada di puncak gunung. Dengan keras, Yang Kai mendarat di tanah. Dia dengan cepat bangkit dan melihat akar di tangannya, terdiam. Meskipun akar ini secara sukarela ditinggalkan oleh pohon 3000 dunia, itu tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Sebaliknya, itu penuh vitalitas. Hati Yang Kai tergerak, dia kemudian memasukkannya ke dalam Sealet World Bed. Ketika dia melihat ke atas lagi, gunung itu tertutup kabut dan kilat. Segera, dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam. Yang Kai tidak menyerah. Dia melompat ke dalam kabut dan hanya bertahan selama selusin napas sebelum berlari kembali. Kabut itu terlalu menakutkan. Itu terdiri dari serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Dragon Form-nya tidak bisa menahannya. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya berlumuran darah, dan banyak vitalitasnya hilang. Sosok-sosok melintas di sekelilingnya. Itu adalah Lang Qingshan dan yang lainnya yang dikirim pergi sebelumnya. Meskipun mereka tertutup debu, hidup mereka tidak dalam bahaya. Itu seharusnya hasil dari perlindungan pohon dunia. Jika tidak, dengan situasi di gunung saat ini, mereka tidak akan mampu menahannya. Ketika mereka berbalik dan melihat wajah Yang Kai bengkak dan tubuh berdarah, mereka tidak bisa tidak terkejut. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Kai menggunakan teknik transformasi naga. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Baru sekarang Lang Qingshan dan yang lainnya tahu bahwa Yang Kai sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga. Dilihat dari penampilannya, garis keturunan ini cukup luar biasa. Yang Kai menundukkan kepalanya dan menatap mereka dengan ekspresi ganas. Dia marah oleh pohon 3000 dunia. Pohon tua ini terlalu keras kepala. Itu lebih baik melepaskan salah satu akarnya daripada memberinya satu kesempatan terakhir. Setelah merenung sejenak, Yang Kai meraung, "Su tua, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki ladang buah dunia. Apa maksudmu dengan memblokir gunung ini dan tidak membiarkan kita masuk? Aku masih memiliki beberapa lusin orang di sini yang ingin untuk masuk. Kamu tidak bisa menghilangkan kualifikasi mereka. Itu tidak adil." Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan melepaskan orang-orang yang tersisa yang bersembunyi di manik dunia tertutup kecil. Lang Qingshan dan yang lainnya terdiam. Mereka telah menggunakan cara curang Yang Kai untuk memasuki lebih dari selusin buah dunia dan mendapatkannya. Sekarang, Yang Kai sebenarnya berbicara tentang keadilan kepada pohon dunia. Yang Kai melanjutkan, "Paling-paling, aku tidak akan masuk. Kamu harus membiarkan mereka masuk, bukan?" Begitu suaranya jatuh, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Dia mendengarkan dengan seksama. Pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba keluar dari kabut tebal dan berteriak. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Setelah melihat lebih dekat, dia tercengang, "Kakak Meng." Orang yang bergegas keluar dari kabut adalah Meng Hong. Meng Hong masih shock. Mau tak mau dia terkejut ketika melihat kepala naga besar menunjuk ke arahnya. Namun, setelah melihat penampilan kepala naga, dia ragu-ragu, "Kakak Yang." Yang Kai mengangguk dan menurunkannya. Dia berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan bertanya dengan bingung, "Kakak Meng, mengapa kamu keluar saat ini?" Penampilan Meng Hong terlalu kebetulan. Yang Kai samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Meng Hong berkata, "Saya tidak tahu. Saya sedang berlatih di dunia itu ketika sebuah kekuatan tiba-tiba mengusir saya." "Hah, apakah ini buah dunia?" Mengatakan demikian,
dia tiba-tiba melihat telapak tangannya dan menemukan bahwa dia telah memperoleh buah dunia di beberapa titik. Mata Yang Kai berkedip. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tahu bahwa alasan mengapa Meng Hong bisa mundur setengah jalan dan bahkan mendapatkan buah dunia secara gratis adalah karena pohon dunia. Seharusnya pohon tua itu bisa merasakan hubungan antara Meng Hong dan Yang Kai, jadi pohon tua itu langsung mengirimnya keluar. Menyadari hal ini, Yang Kai menghela nafas sedikit. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memasuki buah dunia lagi. Pohon 3000 dunia bersedia memotong salah satu akarnya, mengirim Meng Hong keluar, dan bahkan memberinya buah secara gratis. Jelas, pohon tua itu ingin membuat Yang Kai menyerah sepenuhnya. Keberuntungan Meng Hong cukup bagus. Buah dunia di tangannya adalah buah kelas menengah. Dia telah mengembara di dunia itu selama beberapa tahun, berjuang sendirian. Dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Dia mengira dia pasti sudah mati, tetapi siapa yang mengira akan ada twist seperti itu? Sejujurnya, dia masih tidak percaya. Dia merasa seperti berada di awan. Kedua murid dari Great Moon State melangkah maju dan menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Baru pada saat itulah Meng Hong mengetahui bahwa dia dapat melarikan diri dengan mudah karena gangguan Yang Kai dengan 3000 pohon dunia. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia ingin mengambil buah dunia dan memberikannya kepada Yang Kai untuk membalas kebaikannya, tetapi pada akhirnya, Yang Kai yang telah menyelamatkannya sekali lagi. Sekarang dia sudah makan dan minum, agak sulit untuk menjelaskannya. Saudara Yang, terimalah buah dunia ini. Meng Hong menyerahkan buah di tangannya kepada Yang Kai. Yang Kai tertawa dan berkata, Saudara Meng, saya sudah mendapatkan banyak. Selain itu, Anda akan membutuhkan ini ketika Anda maju ke Open Heaven tahap kelima. Tidak perlu memberikannya kepada saya. 4117. Yang Kai tidak munafik. Buah dunia memang langka, tapi dia sudah mendapatkan banyak. Dia memiliki 13 buah dunia peringkat rendah dan 2 buah dunia kelas menengah, jadi dia tidak perlu mengingini barang-barang Meng Hong. Meng Hong menggelengkan kepalanya, kali ini, ketiga kakakku dilindungi oleh kakak Yang di alam kekosongan besar. Jika bukan karena kakak Yang, ketiga kakakku pasti sudah mati sekarang. Kakak Yang juga meminjamkan kami banyak harta karun untuk membantu kami memadatkan kekuatan Open Heaven. Jika bukan karena saudara Yang, bagaimana mungkin Meng ini mencapai apa yang dia miliki hari ini? Meng ini tidak memiliki apa-apa selain buah ini. Terlebih lagi, Meng ini hanya dapat memperoleh buah ini karena bantuan Anda juga. Tolong jangan menolak, saudara Yang, jika tidak, Meng ini tidak akan memiliki wajah untuk melihat siapapun di masa depan. Melihat Yang Kai masih ingin mengatakan sesuatu, Meng Hong berpura-pura marah dan berkata, Saudara Yang, jika kamu menolak lagi, itu berarti kamu meremehkan Meng Hong ini. Buah dunia ini, aku tidak menginginkannya. Mengatakan demikian, dia dengan santai melemparkan buah dunia ke atas gunung. Semua orang di sekitarnya berseru. Yang Kai mengulurkan tangan dan menangkap buah itu, tidak bisa berkata-kata, karena saudara Meng memiliki niat baik, saya tidak akan berdiri begitu saja. Saya akan menyimpan buah ini untuk saat ini, dan jika saudara Meng membutuhkannya di masa depan, jangan ragu untuk memintanya dariku. Karena itu, Yang Kai juga tahu bahwa karena Meng Hong telah membuat sikapnya jelas hari ini, dia tidak akan mengambil buah ini kembali apapun yang terjadi. Benar saja, Meng Hong tertawa dan berkata, Meng ini yakin dia bisa menembus kelas 6 dengan kemampuannya sendiri. Melihat mereka berdua mendorong maju mundur buah dunia tingkat tengah yang tak ternilai harganya, lusinan penonton agak tercengang. Ini adalah harta karun yang bahkan akan diperebutkan oleh para kultivator alam Open Heaven yang kuat, tetapi sekarang, itu didorong bolak-balik oleh keduanya, dan hampir dilemparkan ke dalam kabut. Setelah membawa semua orang kembali ke Sealet World Bed, Yang Kai memeriksa panennya. 16 buah dunia dapat dikatakan sebagai panen yang melimpah. 13 buah dunia tingkat rendah dapat diabaikan untuk saat ini. Bahkan jika mereka berharga, mereka tidak akan terlalu berharga. Lagi pula, mereka hanya bisa membantu seorang Open Heaven tingkat rendah naik satu tingkat, dan batasnya adalah kelas 3. Namun, 3 buah dunia kelas menengah berbeda. Batas atas buah dunia kelas menengah adalah kelas 6. Dengan kata lain, buah ini sangat bermanfaat bagi Open Heaven kelas 5, lagi pula, harta karun seperti itu sangat langka. Apa yang membuat Yang Kai merasa sedikit menyesal adalah dia tidak mendapatkan buah dunia bermutu tinggi kali ini. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa dia memang sedikit serakah. Su Zhen telah mengatakan bahwa meskipun 3000 pohon dunia menghasilkan 3000 buah dunia, kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah, dengan hanya beberapa yang tingkat menengah. Adapun yang bermutu tinggi,
mungkin ada, mungkin juga tidak. Memperoleh 3 kelas menengah kali ini sudah merupakan keberuntungan besar. Terlepas dari buah dunia ini, ada juga keuntungan yang tidak terduga. Itu adalah salah satu akar pohon dunia. Yang Kai sebelumnya telah berubah menjadi naga dan tanpa malu-malu melilitkan akar ini di pinggangnya untuk tawar-menawar dengan pohon dunia, membuatnya marah. Pohon dunia kemudian memotong akarnya sendiri dan menariknya ke bawah gunung, mengakibatkan akar ini jatuh ke tangan Yang Kai. Yang Kai dengan santai melemparkan akar ini ke dalam Sealet World Bed sebelumnya, tetapi ketika dia menuangkan Divine Sense-nya ke dalam Sealet World Bed untuk menyelidikinya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Akar ini benar-benar telah menembus tanah dari Sealet World Bed dan berubah menjadi pohon muda kecil yang bergoyang lembut tertiup angin. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Akar ini layak menjadi akar pohon dunia. Vitalitasnya sangat kuat, dan setelah beberapa saat ia menumbuhkan cabang dan daun baru. Jika hanya itu, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa pohon kecil ini seperti lubang tanpa dasar. Energi dunia dari seluruh manik-manik dunia tertutup mengalir deras ke dalam pohon kecil ini, dan saat pohon muda itu tumbuh, prinsip dunia manik-manik dunia tertutup dengan cepat menyempurnakan dan menstabilkannya. Di bawah tanah, tidak terlihat oleh kasat mata, akar pohon muda itu telah menjulang lebih dari 100 hektar. Akar kecil masih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, menunjukkan tanda-tanda menutupi seluruh Sealet World Bed. Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia melihat ini dan tenggorokannya menjadi kering. Akar pohon dunia ini dapat menyempurnakan prinsip dunia manik dunia tertutup dan menstabilkannya, jadi apa yang akan terjadi jika itu ditransplantasikan kembali ke Star Boundary? Saat itu, Yang Kai bertanya kepada roh ilahi raksasa Ahda tentang kelangsungan hidup Star Boundary, tetapi Ahda hanya menyebutkan pohon dunia. Yang Kai hanya berada di dunia ini untuk waktu yang singkat, jadi fondasinya masih tidak stabil, jadi dia tidak punya waktu untuk bertanya dengan hati-hati tentang pohon dunia. Ada pohon 3000 dunia di tanah leluhur ini. Apakah pohon dunia itu adalah pohon dunia yang disebutkan Ahda? Ketika dia mendengar Su Zhen berbicara tentang 3000 pohon dunia sebelumnya, Yang Kai menebak, dan sekarang, melihat situasi pohon muda kecil ini, dia samar-samar mengkonfirmasinya. Pohon dunia yang Ahda sebutkan mungkin benar-benar pohon 3000 dunia. Jika itu masalahnya, maka keuntungan terbesar dari perjalanan ke tanah tetua ini bukanlah 3 obat suci atau 16 buah dunia yang baru saja dia peroleh, tetapi akar dari pohon dunia ini. Yang Kai tidak bisa menahan keinginan untuk melihat ke langit dan tertawa liar. Dia telah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Namun, dia harus menunggu sampai dia kembali ke Star Boundary untuk memverifikasi ini. Sebelumnya, dia telah membeli peta alam semesta di pasar bintang dan mencari lokasi Star Boundary, membandingkan jejak yang dia tinggalkan di sepanjang jalan dan tempat dia berpisah dengan Zhang Ruoxi. Dia sudah memiliki beberapa ide, tetapi untuk lokasi spesifik dari Star Boundary, dia masih harus menyelidikinya secara pribadi. Setelah merenung sebentar, Yang Kai memutuskan untuk tidak menekan pertumbuhan pohon muda itu. Meskipun pertumbuhan anakan kecil membutuhkan energi dunia dalam jumlah yang mengerikan, umpan balik ke manik dunia tertutup juga sangat signifikan. Akibatnya, kelebihannya melebihi kerugiannya. Adapun energi dunia yang dikonsumsi, Yang Kai memiliki kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dapat sepenuhnya mengisi manik dunia tertutup dengan meledakkannya. Setelah menyibukkan diri untuk sementara waktu, Yang Kai akhirnya mengurus semuanya dan menghela nafas panjang. Sekarang dia telah membuat marah 3000 pohon dunia, tidak ada harapan untuk buah dunia lagi. Tanah Penatua telah dibuka selama beberapa hari, jadi setiap hal dan peluang bagus mungkin sudah ditemukan. Sekarang, yang tersisa hanyalah pertempuran perebutan roh. Awalnya, dia ingin menemukan harta atribut logam yang cocok di Tanah Penatua, tetapi sayangnya, dia tidak tahu. Su Jiuyin telah memberitahunya bahwa di seluruh alam kosmologis agung, hanya ada 2 tempat yang memiliki harta atribut logam yang dibutuhkan Yang Kai. Salah satunya adalah Golden Vulture Palace, yang merupakan wilayah Jinwu. Jinwu adalah roh ilahi atribut logam, jadi kekuatan inti monsternya sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Yang Kai. Selama Jinwu membantu, Yang Kai dapat dengan mudah memadatkan atribut logam kelas 7. Namun, Jinwu adalah musuh bebuyutan Su Jiuyin. Jadi bagaimana dia bisa membantu pembawa Su Jiuyin? Pembawa yang Jinwu pilih diperintahkan untuk membunuh Yang Kai beberapa kali, tetapi sayangnya, dia dibunuh oleh Yang Kai di World Fruit. Tempat kedua adalah Elderland. Ada banyak peluang di Tanah Penatua, jadi mungkin ada harta atribut logam yang dibutuhkan Yang Kai. Tetapi sampai sekarang, Yang Kai belum menemukan apapun. Saat dia sedang merenungkan,
langit dan bumi tiba-tiba bergetar sedikit, seolah-olah guntur bergulir di bumi. Ekspresi Yang Kai berubah serius, dan dia dengan cepat melepaskan pikiran ilahinya untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini, Yang Kai dengan jelas memperhatikan bahwa ki spiritual surga dan bumi tampaknya tertarik oleh sesuatu dan dengan cepat berkumpul ke satu arah. Dia menoleh dan melihat ke arah itu, menggunakan penglihatan penuhnya untuk mengamati. Langit dan bumi bergerak dengan aneh, dan jelas bahwa sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Mungkin beberapa harta berharga akan segera lahir. Di bidang penglihatannya, sinar cahaya terbang menuju tempat di mana ki spiritual surga dan bumi berkumpul. Mereka mungkin memiliki ide yang sama dengan Yang Kai, yaitu mereka merasakan sesuatu yang tidak normal dan ingin mendekatinya. Yang Kai tidak ragu terlalu lama. Dia terbang dan bergegas ke arah itu. Langit dan bumi bergetar beberapa kali di sepanjang jalan, sampai saat tertentu, bayangan pohon buah tiba-tiba muncul di udara. Pohon buah ini diukir dari es dan batu giok, jernih dan indah. Saat ki spiritual surga dan bumi mengalir, itu terus memadat. Pohon buah primordial. Mata Yang Kai berbinar. Dia masih bertanya-tanya di mana pohon buah primordial bersembunyi. Meskipun dia menemukan pohon tua di bawah bimbingan Pu Baixiong, pohon tua itu bukanlah pohon buah primordial, tetapi pohon 3000 dunia. Baru sekarang dia menyadari bahwa pohon buah primordial tidak dapat dilacak, dan itu hanya akan mengungkapkan dirinya dalam keadaan khusus. Apakah seseorang memicu kesempatan untuk pohon buah primordial untuk mengungkapkan dirinya? Mungkin itu bukan karena seseorang, tetapi karena waktunya tepat dan pohon buah primordial muncul dengan sendirinya. Tapi tidak peduli apa, karena pohon buah primordial telah muncul, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Pembawa itu semua dipercayakan dengan misi roh ilahi di belakang mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan mencapai langit dalam satu langkah, tetapi jika mereka gagal, hidup mereka akan dalam bahaya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani tidak bekerja keras? Ambil Yang Kai misalnya, Yue He dan yang lainnya masih berada di tangan Su Jiuyin. Jika dia ingin mereka melarikan diri dengan selamat, dia harus mendapatkan buah pohon primordial. Sosok-sosok berkumpul dari segala arah menuju tempat pohon buah primordial muncul. Pada saat ini, pembawa roh ilahi yang telah bersembunyi tidak lagi peduli untuk menyembunyikan diri mereka sendiri. Waktu berlalu, ketika pohon buah primordial menelan aura langit dan bumi, itu menjadi semakin padat. Lebih dari 2 jam kemudian, Yang Kai tiba di tempat itu. Melihat sekeliling, sudah ada banyak orang berkumpul di sini. Ada lebih dari 30 orang yang dia kenal dan tidak kenal. Su Zhen, Ding Yi, dan Xiang Ying juga ada di sana. Ketiga orang ini telah memasuki dunia di pohon buah seperti dia sebelumnya, tetapi dia telah mengambil keuntungan dari celah dan masuk dan keluar dari buah dunia lebih dari selusin kali, membuang banyak waktu. Wajar jika mereka bisa keluar lebih dulu. Untuk bisa keluar dari dunia di pohon buah, mereka harus mendapatkan buah dunia. Tidak hanya mereka, tetapi Ku Huasang dan Gu Pan juga datang. Kedua gadis itu berkumpul dan membisikkan sesuatu. Melihat Yang Kai, mata Ku Huasang berbinar dan dia melambai dengan antusias kepada Yang Kai, adik yang di sini. Yang Kai tersenyum sedikit, sedikit mengangguk ke Su Zhen dan yang lainnya, dan jatuh di samping Ku Huasang. Ding Yi merasa iri pada Yang Kai. Ku Huasang adalah murid Yin dan Yang Paradise, dan metode kultivasinya istimewa. Dia juga memiliki kecantikan yang dapat membawa bencana. Ding Yi telah lama menatap lurus ke arahnya dan ingin datang untuk mendekatinya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Dia takut menyinggung keindahan. Sekarang melihat orang lain begitu antusias dengan Yang Kai, dia secara alami iri dan kagum. Kakak seniorku, kakak mudaku. Yang Kai menyapa. Ku Huasang menatapnya sambil tersenyum. Matanya penuh dengan bunga persik, dan ombak mengalir. Adik yang, pohon buah primordial telah lahir, dan mungkin akan kacau saat pertarungan berlangsung. Adik yang harus melindungiku lagi. 4118. Di bawah pengawasan publik, dia berani dan langsung, dan dia tidak peduli dengan mata orang lain. Yang Kai, di sisi lain, tidak membeli ini dan hanya tertawa. Kakak seniorku, Anda mempersulit saya. Sejauh yang saya tahu, pohon buah primordial ini hanya akan menghasilkan satu buah roh primordial setiap kali itu muncul. Ketika saatnya tiba, semua orang pasti akan memperebutkannya. Jika kita tidak saling bertarung, bagaimana kita bisa bersaing? Justru karena hanya ada satu buah roh primordial sehingga pembawa ini harus habis-habisan. Jadi bahkan jika Su Zhen memiliki hubungan yang baik dengannya dan Gu Pan, mereka tidak berdiri bersama. Ini karena setiap pembawa yang datang ke sini adalah pesaing.
Mereka telah dilatih dengan penuh semangat oleh roh suci di belakang mereka dan memikul harapan roh suci. Jika mereka gagal, itu akan membuat rencana roh suci gagal. Sangat mungkin untuk membuat marah roh suci itu, dan hidup mereka akan dalam bahaya. Dalam sejarah, ada banyak pembawa yang gagal memenangkan buah roh primordial dan mati di tangan roh suci. Kunsa membunuh para pembawa. Elemen air tracer Moon Essence yang dimurnikan Yang Kai dibawa keluar dari tanah tanpa tetua oleh pembawa Kunsa. Setelah orang ini terbunuh, Moon Essence tidak berguna bagi Kunsa dan diberikan kepada suku laut. Tidak hanya Kunsa, tetapi sebagian besar roh suci akan melakukan hal yang sama, mendapatkan keuntungan mereka tetapi tidak dapat memuaskan mereka. Bagaimana mereka bisa menyerah? Ku Huasang tersenyum dan berkata, mengapa adik yang begitu tidak masuk akal? Rencanaku seperti ini, kita dapat bergabung untuk melawan musuh terlebih dahulu. Adik yang telah berada di tanah kuno ini selama berhari-hari, bertemu dengan beberapa pembawa dan tahu caranya, selalu lebih baik bekerja bersama daripada bertarung sendirian. Adapun buah roh primordial, itu tergantung pada cara Anda sendiri. Yang Kai mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Usulan Ku Huasang juga bagus. Meskipun dia kuat, jika dia menggunakan semua kekuatannya, semua yang hadir di sini adalah lawannya, tetapi harimau tidak tahan dengan serigala, dan kedua tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Jika penampilannya terlalu kuat dan menyebabkan kemarahan publik, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, 1 atau 2 sekutu dapat berbagi tekanan. Saudari junior Gu juga berarti ini. Yang Kai berbalik untuk melihat Gupan. Gadis kecil itu lebih tertutup dan menundukkan kepalanya. Dia hanya mengangguk dengan lembut dan menyatakan sikapnya. Yang Kai berkata, tentu saja kita dapat bekerja sama, tetapi apakah hanya ada 3 dari kita? Di mana saudara Lin, saudara Su, dan saudara Daoran? Mereka semua adalah murid dari Enclave yang terberkati dan surgawi, dan mereka pernah bekerja bersama sebelumnya. Ku Huasang mendengus, mereka adalah beberapa pria bau, yang hanya peduli dengan hidup dan mati mereka, dan pada saat ini, semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik, adik laki-laki yang, Anda juga harus mengerti. Yang Kai terdiam, aku juga laki-laki. Ku Huasang menutup mulutnya dan tersenyum, kamu harum. Berbeda dari mereka, biarkan orang makan banyak. Saat dia berkata, dia dengan sengaja mengendus Yang Kai. Yang Kai tidak tahan lagi. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, kalau begitu sudah beres. Ayo bekerja sama untuk bertahan melawan musuh. Mata Ku Huasang yang indah bersinar cerah, baiklah, sudah diputuskan. Mereka bertiga bergabung, dan tentu saja yang lain bergabung, tetapi jumlahnya tidak besar. Lagi pula, banyak orang tidak tahu akar masalahnya. Lebih baik berjuang sendiri dan mencari kesempatan yang baik daripada bekerja dengan orang yang tidak mereka kenal. Saat mereka berbicara, semakin banyak orang berkumpul di sini, dan beberapa orang diam-diam mengintai dan menyembunyikan sosok mereka. Jelas, mereka ingin menunggu kesempatan untuk merampok buah roh. Lin Feng dan Ning Daoran juga datang, dan berkumpul dengan Su Zhen, dan segera membentuk kelompok kecil. Setelah 2 jam lagi, jumlah seniman bela diri yang datang sudah mencapai lebih dari 60. Mereka yang bergegas ke tempat ini jelas merupakan pembawa yang dipilih oleh para roh suci. Mereka tertarik dengan pohon buah primordial, lebih dari 60 pembawa ini memperhatikan dengan seksama situasi pohon buah primordial, menunggu dengan tenang. Karena hanya pohon buah yang muncul pada saat ini, tetapi, buah roh primordial belum terlihat. Roh langit dan bumi terus-menerus menyatu menuju pohon buah-buahan, dan pohon buah-buahan menjadi semakin kokoh. Pada saat tertentu, seseorang berbisik, buah roh primordial akan keluar. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa di puncak pohon buah-buahan, kuncup kecil tiba-tiba muncul. Kuncupnya menyerap sejumlah besar roh dan mekar dengan cepat, membentuk kuncup. Suasana aneh keluar dari kuncupnya, yang membuat semua orang merasa seperti angin musim semi, dan pikiran mereka kosong. Yang Kai bahkan lebih terkejut. Samar-samar dia merasa bahwa suasananya akrab. Tiba-tiba dia teringat suasana yang dia rasakan saat memurnikan esensi bulan. Sifatnya mirip dengan atmosfer yang keluar dari kuncupnya. Setelah sedikit meditasi, dia tiba-tiba menyadari bahwa esensi bulan juga merupakan harta primordial. Ada jejak ki primordial. Buah roh primordial ini sama, tetapi dibandingkan dengan kuncup bunga ini, suasana esensi bulan tidak diragukan lagi jauh lebih buruk. Kuncup bunga dengan cepat mekar, membentuk kuncup bunga. Di bawah pengaruh aura aneh, semua orang menyaksikan dengan linglung, menyaksikan asal-usul dan kelahiran kehidupan. Untuk sesaat, pikiran semua orang bertabrakan seperti kilat, berkelebat dengan segala macam inspirasi.
Kilatan inspirasi ini menyebabkan persepsi semua orang meningkat pesat dalam waktu singkat. Banyak area yang biasanya tidak mereka pahami selama kultivasi tiba-tiba dibersihkan pada saat ini, dan mereka tiba-tiba tercerahkan. Pikiran Yang Kai dipenuhi dengan bermacam-macam hal. Di jalur kultivasi, tidak ada yang tidak bisa dia mengerti. Landasan untuk menerobos ke Open Heaven telah diletakkan. Selama dia memadatkan energinya selangkah demi selangkah, dia akan mampu mencapai tingkat tinggi Open Heaven cepat atau lambat. Namun, dengan bantuan kelahiran buah roh primordial, kilasan inspirasi di benaknya ini melahirkan ide yang sangat berani. Jika ide ini berhasil, maka dia akan mendapatkan kekuatan pertempuran yang luar biasa setelah menerobos ke Open Heaven. Tentu saja, ide ini hanya bisa dipraktikkan ketika dia menerobos ke Open Heaven, saat ini masih terlalu dini untuk memikirkannya. Buah roh primordial benar-benar luar biasa. Hanya proses kelahirannya yang memungkinkan orang untuk mendapatkan pencerahan, menyapu kabut dan masalah di jalur kultivasi. Hanya ini saja sudah cukup bagi semua orang untuk menuai manfaat besar. Tanpa sadar, kelopak mulai layu, buah roh primordial secara bertahap terbentuk, dan suasana indah perlahan menghilang. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa mata semua orang penuh dengan cahaya nakal. Jelas, mereka semua telah mendapatkan sesuatu. Tanpa pengaruh atmosfer, cahaya di pikiran semua orang secara bertahap mereda, dan tidak ada lagi pencerahan, yang membuat banyak orang menghela nafas sedikit. Yang Kai memandang mereka, mengingat setiap wajah mereka di benaknya. Jika dia menebak dengan benar, ketika orang-orang ini meninggalkan alam void besar hidup-hidup, mereka akan menjadi penguasa dari 3000 dunia ketika mereka benar-benar tumbuh dewasa. Mereka dikultivasikan oleh roh suci dan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan di alam kekosongan besar. Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk memahami misteri itu, pencapaian masa depan mereka tentu tidak akan buruk. Suara napas secara bertahap dipercepat, dan sepasang mata memandang buah roh primordial yang secara bertahap matang. Meskipun pemandangannya tenang, siapapun bisa merasakan arus bawah yang tersembunyi di bawah ketenangan. Situasi saat ini seperti tong bubuk yang akan meledak. Percikan apapun dapat memicu situasi yang tidak terkendali. Sudah waktunya untuk melakukannya. Ku Huasang berbisik. Yang Kai tetap tenang, burung yang menonjol mati lebih dulu. Meskipun dia memiliki hukum luar angkasa, begitu banyak pembawa yang menonton, dia tidak berani bergerak dengan mudah. Dia masih bisa menahan diri, tetapi orang lain tidak bisa. Sebuah jaring besar tiba-tiba muncul dari kehampaan dan terbang lurus menuju pohon buah primordial. Dari kelihatannya, sepertinya pohon primordial akan dibawa pergi bersama dengan buahnya. Beraninya kau. Ketika raungan marah keluar, serangan luar biasa meledak ke arah jaring besar, satu demi satu. Sebelum jaring besar bisa mendekati pohon buah primordial, jaring itu dihancurkan menjadi bubuk oleh serangan itu. Dengan erangan teredam, sosok seorang kultivator bergetar sedikit, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jaring besar ini adalah artefaknya. Meskipun luar biasa, itu tidak dapat menahan serangan begitu banyak orang. Harta karun rahasia dihancurkan, dan dia juga terlibat. Sebelum dia bisa mengatur napas, seberkas cahaya pedang melintas di belakangnya. Itu menebas secara diagonal dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun dia tidak segera mati, dia terluka parah. Luka berdarah robek di punggungnya, dan darah mengalir keluar. Serangan lain datang, dan pria itu dengan cepat berguling ke samping, dan matanya akan terbelah. Mereka yang menyerangnya semuanya asing baginya, tetapi dia juga tahu bahwa saat ini, semua orang tidak akan berhati lembut kepada orang lain, membunuh lebih banyak lawan, dan lebih banyak harapan untuk bersaing memperebutkan buah roh primordial. Perkelahian. Lebih dari 30 sosok bergegas ke pohon buah primordial. Sebelum orang datang, mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk mengambil buah. Untuk sesaat, artefak seperti jaring, seperti tali muncul satu demi satu, dan lebih dari selusin tangan biru besar meraih buah roh. Namun, metode ini tidak bisa mendekati buah roh sama sekali, dan semua artefak dipecah di udara. Semakin banyak orang bergabung dengan kelompok pertempuran, menggunakan cara mereka sendiri, dari waktu ke waktu, beberapa orang terluka, dan beberapa orang terbunuh. Yang Kai berdiri di tempat yang sama, menyaksikan medan perang, dan tidak bisa tidak kagum. Banyak orang di sini tidak dikenal. Alam kosmologis hebat telah dibuka selama lebih dari 1 dekade, tetapi tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Namun, pada saat ini, masing-masing dari mereka luar biasa. Belum lagi artefak aneh itu, bahkan teknik rahasia yang mereka tampilkan sangat luar biasa. Hampir semua pembawa ini telah memadatkan kekuatan setidaknya teknik rahasia kelas 5, sementara beberapa bahkan telah memadatkan teknik rahasia kelas 6 atau 7.
Kekuatan yin dan yang dan 5 elemen menyapu dalam jarak kecil, mengaduk cahaya langit dan bumi, dan mengguncang alam semesta. Ini adalah kekuatan roh suci. Mereka dapat menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk mengolah pembawa mereka, dan membiarkan kekuatan mereka melambung. Penampilan Ding Yi di Tritousan World Tree sebelumnya sudah cukup pengalaman, tapi di sini, itu hanya di atas rata-rata, dan ada banyak orang yang lebih menakjubkan dari dia. Pada saat ini, tidak banyak orang yang tidak mengambil tindakan. Selain Yang Kai dan dua lainnya, hanya 7 atau 8 orang yang masih bisa tenang, mungkin mereka juga takut dan tidak berani mengambil tindakan sesuka hati. Masih tidak mengambil tindakan. Ku Huasang memandang Yang Kai dengan penuh semangat. Tunggu, Yang Kai berkata dengan ringan. Ku Huasang terdiam, jika kamu menunggu, buahnya akan diambil. Kalau begitu, kita hanya perlu merebutnya. Yang Kai tersenyum. Ku Huasang tercengang dan merasa bahwa yang dikatakan Yang Kai benar. Sekarang, dia menunggu dengan tenang. 4119. Setelah beberapa saat, pemandangan menjadi semakin kacau. Semua orang bergegas menuju pohon buah primordial, tetapi tidak ada yang berhasil. Begitu seseorang berada dalam jarak 10 kaki dari pohon buah, mereka akan diserang oleh hampir semua orang. Siapa yang bisa menahan teknik rahasia yang mengandung kekuatan tahap kelima, tahap keenam, dan bahkan tahap ketujuh? Yang Kai tahu bahwa jika dia tidak berubah menjadi naga, dia tidak akan tahan. Bahkan jika dia menampilkan bentuk naga, dia takut dia tidak bisa menahan lebih dari beberapa napas. Beberapa pembawa sudah meninggal karena ini. Mereka telah dipukuli ke titik di mana bahkan tulang mereka tidak tersisa. Meskipun mereka telah diasuh oleh roh suci di belakang mereka, kekuatan individu mereka terlalu kecil dalam pertempuran seperti itu. Jika mereka tidak mengambil kesempatan terbaik dan bertindak gegabah, mereka hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Dalam pertempuran, buah roh di pohon buah primordial telah sepenuhnya terbentuk, jernih dan menarik. Meski tidak ada aromanya, namun juga membuat orang ingin menggigit dan mencicipi seperti apa rasanya. Tiba-tiba, sebuah tawa datang dan bergema di langit, apakah ini buah roh primordial? Fang ini dengan senang hati akan menerimanya. Dengan suara, sesosok dengan cepat mendekati sisi ini. Banyak pembawa yang bertarung dalam ayunan penuh sangat marah dan melihat ke sana untuk melihat siapa yang berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Mereka telah bertarung di sini begitu lama, dan tidak ada yang bisa berada dalam jarak 10 kaki dari pohon buah-buahan. Pada saat ini, orang yang datang sangat sombong, yang secara alami membuat orang tidak nyaman. Mata Yang Kai berbinar, dan dia berbisik, kesempatan akan datang, bersiaplah untuk bertarung. Dia telah menunggu, mencari peluang bagus, dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Mendengarkan apa yang dia katakan, Ku Huasang dan Gu Pan juga tampak terkejut dan diam-diam mendesak kekuatan mereka. Di sisi lain, sesosok bergegas ke medan perang dan bergegas langsung ke pohon buah primordial. Cici-cici suara sesuatu yang merobek udara terdengar tanpa henti saat serangkaian teknik rahasia dan artefak yang brilian membombardir pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut dan senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Hanya ketika serangan ini akan mencapainya, sosoknya berkedip dan dia berteriak dengan suara rendah, gunung tak tergoyahkan. Kekuatan elemen bumi yang sangat kaya menyebar dan berputar di sekitar orang itu, membentuk hantu kura-kura raksasa. Kura-kura raksasa melindungi orang itu dengan erat di tengah. Serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir hantu kura-kura raksasa, tetapi serangan itu hanya membuat hantu kura-kura bergoyang beberapa kali, tetapi tidak melukai orang itu sedikit pun. Ini, beberapa orang terperangah, dan mata mereka terbuka lebar. Dari awal pertempuran yang kacau hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya seseorang menunjukkan pertahanan yang begitu kuat. Ketika hantu kura-kura raksasa muncul, itu memberi orang perasaan bahwa itu tidak bisa ditembus dan tidak bisa dihancurkan. Kura-kura hitam tanah tebal. Seseorang mengenali kura-kura raksasa itu. Karena siluetnya adalah kura-kura mistis bumi tebal, orang yang datang pastilah pembawa kura-kura mistis bumi tebal. Hanya pembawa roh suci yang bisa mengaktifkan teknik rahasia pertahanan seperti itu. Itu adalah Fang Yue. Dia telah berpapasan dengan Yang Kai sebelumnya, dan Yang Kai bahkan merampas cincin luar angkasa miliknya. Dia tidak tahu kemana Yang Kai pergi akhir-akhir ini, tetapi penampilan pohon buah primordial akhirnya menariknya keluar. Kekuatan elemental bumi kura-kura mistis bumi tebal setidaknya berada di kelas ke-7. Cara biasa tidak akan dapat membahayakan teknik rahasia pertahanan seperti itu, kecuali jika itu juga di tingkat ke-7 atau dilawan melalui 5 elemen. Oleh karena itu, setelah melihat hantu kura-kura raksasa, seseorang segera menunjukkan kekuatan elemental kayu yang luar biasa, berubah menjadi banyak bayangan kayu dan membombardir Fang Yue.
Hantu kura-kura raksasa bergetar terus-menerus, dan cahayanya dengan cepat meredup, tetapi Fang Yue sudah berada dalam jarak 10 kaki dari pohon buah, mengulurkan tangannya untuk mengambil buah roh di pohon. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki cangkang kura-kura? Saksikan Tuan Ding menebasmu. Raungan marah datang, Ding Yi mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api yang mengamuk. Pedang itu dikelilingi oleh api, dan saat pedang itu menebas, seekor burung aneh berkaki 3 terbang keluar dan menerkam Fang Yue. Ding Yi adalah pembawa roh ilahi, Bifang. Bifang adalah roh ilahi atribut api, dan pernah menggunakan inti dalamnya sendiri untuk memadatkan kekuatan elemen api untuk Ding Yi. Kembali ke Tritousan World Tree, ketika Ding Yi bertarung dengan pria bermarga Gou, dia juga menggunakan jurus ini. Kekuatan pedang ini sangat besar sehingga sepertinya bisa membakar dunia. Ekspresi Fang Yue berubah serius. Pertahanan detik Earth Mystic Tortoise sangat mengesankan dan memungkinkan dia untuk mengabaikan sebagian besar serangan. Namun, elemen api, yang juga dari alam ketujuh, merepotkan baginya. Selain itu, teknik mistik pertahanannya telah sangat melemah. Fang Yue hanya ragu-ragu sejenak antara mundur dan maju, tetapi dia tidak melambat dan masih meraih buah roh. Dengan ledakan, tubuh Fang Yue sedikit bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hantu kura-kura raksasa, dan sepertinya itu akan pecah kapan saja, tetapi itu masih melindunginya. Di sisi lain, setelah Ding Yi menggunakan gerakan ini, seluruh tubuhnya seperti udang yang dimasak. Kulitnya sangat merah, dan uap naik dari tubuhnya. 7 lubangnya berdarah, dan tangannya, yang memegang pedang itu, sedikit gemetar. Meskipun bakatnya bagus, itu jauh dari mampu memadatkan kekuatan kelas ke-7. Apakah itu segel atau tubuhnya sendiri, itu tidak cukup untuk menahan kekuatan elemental api kelas 7. Bifang tidak peduli tentang ini dan dengan paksa memadatkannya untuknya, hanya untuk meningkatkan harapan bersaing untuk buah roh primordial. Meskipun Ding Yi memiliki kekuatan elemental api kelas 7, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Begitu dia menggunakannya, itu akan menjadi beban besar bagi dirinya sendiri. Jika dia menggunakannya terlalu sering, mungkin akan menjadi bumerang oleh kekuatan elemen apinya sendiri. Banyak pembawa berada dalam situasi yang sama. Di bawah premis fondasi yang tidak mencukupi, mereka dipaksa untuk menyingkat kekuatan tingkat tinggi oleh roh ilahi. Tampaknya mereka berada di pusat perhatian untuk sementara waktu, tetapi pada kenyataannya, ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sebaliknya, Ku Huasang seperti ini. Karena roh ilahi di belakangnya adalah Fei Yi, dia tidak berspesialisasi dalam atribut tertentu, dan tidak ada cara untuk menyingkat jenis kekuatan tertentu untuk mereka. Dia hanya bisa terus meningkatkan mereka dalam aspek lain. Manfaat yang diperoleh dengan cara ini adalah manfaat nyata, dan tidak akan ada kekhawatiran. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah bayang-bayang kura-kura raksasa, tetapi itu tidak pecah untuk sementara waktu. Segera setelah Ding Yi, Lin Feng dari Gua Zhenwu membuka mulutnya dan meludahkan sungai besar seperti air terjun yang menggantung di udara. Air di sungai besar itu menggumam, seolah-olah itu benar-benar sungai besar, menyapu. Orang ini ditangkap oleh Kunsa. Kunsa adalah roh ilahi dari atribut air. Secara alami, itu akan membantu Lin Feng menyingkat kekuatan atribut air. Namun, atribut air selalu lembut, jadi meskipun itu adalah kelas ke-7, kekuatannya tidak sebagus milik Ding Yi. Tetapi di sungai besar, ada hiu yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh kekuatan, melonjak dengan liar. Kaca. Bayangan kura-kura raksasa di luar tubuh Fang Yue dengan cepat meredup dan hampir runtuh, tetapi dia tertawa, buah ini milikku. Dalam momen konfrontasi seperti itu, dia sudah bergegas di depan pohon buah primordial, dan hendak memetik buah roh primordial di tangannya. Pada saat ini, bambu ungu dengan ringan melayang ke arahnya. Xiang Ying. Di bawah titik ini, itu seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Bayangan kura-kura raksasa akhirnya pecah sepenuhnya, memperlihatkan sosok Fang Yue. Senyum Fang Yue menegang di wajahnya dalam sekejap, dan rasa krisis yang luar biasa melonjak di lubuk hatinya. Tanpa pikir panjang, dia dengan cepat menghindar ke samping, bahkan mengabaikan buah roh di depannya. Bum bum bum. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tempat dia berdiri sekarang. Jika dia menghindar sedikit lebih lambat, tanpa perlindungan bayangan kura-kura raksasa, dia akan langsung mati di tempat. Kamu. Fang Yue terdiam. Dia sangat dekat dengan kemenangan, tetapi pada akhirnya, dia sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Memaksa kembali pria yang tidak bermoral dengan cangkang kura-kura, semua orang tidak punya waktu untuk bernapas lega, dan kemudian mereka menaruh hati mereka di tenggorokan. Mereka melihat 3 sosok mendekati pohon buah primordial,
Satu pria dan dua wanita, itu adalah Yang Kai, Ku Huasang dan Gu Pan. Ketika dia mendengar suara Fang Yue, Yang Kai tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah datang. Setelah berurusan dengan Fang Yue, Yang Kai juga tahu bahwa pertahanan orang ini luar biasa dan sangat kuat. Dengan dia di depan perhatian dan daya tembak semua orang, dia dan Ku Huasang dan Gu Pan benar-benar berhasil mendekati pohon buah. Sepasang mata terfokus, dan serangan siap diluncurkan. Ku Huasang gugup dan bersemangat, dan berkata, saya bisa memblokirnya. Saat dia berbicara, dia menjentikkan rambutnya yang indah, dan benang merah yang mengikat rambutnya terbang keluar, berubah menjadi ribuan garis merah yang menjaga kekosongan di sekelilingnya. Dia baru saja selesai melakukan ini, dan serangan yang luar biasa telah mengenai, menunjuk langsung ke tiga orang. Dia mengatakan nafas, dan itu adalah nafas. Setelah menarik napas, garis merah runtuh, dan Ku Huasang mendengus, dan wajahnya sedikit pucat. Yang Kai meledak, perisai naga. Kekuatan elemen bumi didorong, dan perisai naga muncul, berlama-lama di sekitar tiga orang. Setiap perisai naga terdiri dari bentuk naga yang hidup, dengan garis-garis rumit dan terhubung dari kepala ke ekor. Kekuatan elemen tanah Yang Kai adalah kekuatan manik-manik naga dari elemen tanah naga. Dalam hal kualitas, itu tidak lebih lemah dari kekuatan kura-kura tanah tebal yang didapat Fang Yue, dan bahkan lebih baik. Namun, teknik rahasia perisai naganya hanya pemahamannya sendiri, dan tidak sebaik Fang Yue yang mendapatkan warisan sejati dari kura-kura tanah tebal. Selain itu, kura-kura bumi tebal itu sendiri mahir dalam pertahanan, yang juga tidak ada bandingannya dengan naga elemen bumi. Jadi dalam hal kemampuan bertahan saja, teknik rahasia perisai naga Yang Kai tidak sebagus Fang Yue sebelumnya, tetapi menang secara kuantitas. 7 atau 8 perisai naga mengelilinginya dan Ku Huasang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang, 1 perisai naga rusak, dan 7 atau 8 perisai naga hanya bertahan kurang dari 3 napas. Yang Kai telah mengulurkan tangan untuk mengambil buah roh primordial, dan saat berikutnya dia dapat mengambil buah roh di tangannya. Adik muda Gu, Ku Huasang berteriak. Gu Pan tidak mengatakan apa-apa, mengulurkan tangan dan mengeluarkan kuas. Kuas itu hampir setengah dari tinggi badannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan, dan dalam kehampaan, dia mengucapkan sepatah kata, tinta. Tampaknya melukis di udara. Di bawah titik itu, titik tinta besar muncul di kekosongan, dan titik tinta meluas dengan cepat. Saat berikutnya, dunia menjadi gelap, dan semua orang kehilangan cahaya di depan mereka pada saat ini. Bahkan indera spiritual diblokir, dan suaranya cepat surut. Semuanya menjadi buta dan tuli. Setelah menarik napas, kelainan itu menghilang. Ketika mereka membuka mata dan melihatnya lagi, banyak orang tercengang. Mereka melihat bahwa Yang Kai telah mengepalkan buah roh primordial, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tapi segera, ekspresinya sedikit salah, dari kegembiraan hingga keterkejutan, kebingungan. 4120. Di bawah tatapan sekawanan serigala, Yang Kai membeku di tempat. Ku Huasang berteriak, apa yang kamu lakukan, bawa pergi. Mereka bertiga datang ke sini dengan susah payah, dan Yang Kai memegang buahnya dan tidak memetiknya. Apakah dia lelah hidup? Yang Kai tidak ingin mengambil buah dan pergi, tetapi di bawah cengkeraman ini, dia tidak bisa menangkap apapun. Pohon buah primordial di depannya dan buah roh primordial semuanya sangat padat, tetapi mereka ilusi dan tidak ada yang nyata. Tangan besarnya melewati langsung buah roh primordial tanpa halangan. Ku Huasang segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan wajahnya tercengang. Roh suci di belakang mereka tidak pernah mengatakan ini. Untuk sementara waktu, dia dan Yang Kai tidak tahu harus berbuat apa. Setelah dipikir-pikir, roh suci mungkin tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi mereka tidak tahu situasi di sini. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka ingin meninggalkan alam kekosongan besar, mereka harus mengandalkan kekuatan buah roh primordial. Tetapi selama bertahun-tahun, para pembawa dan roh suci yang telah memperoleh buah roh primordial telah meninggalkan alam kekosongan besar untuk pertama kalinya. Tidak ada yang menyebutkan kepada mereka apa yang terjadi di negeri sesepuh. Apa yang harus dilakukan? Ku Huasang melirik Yang Kai, penuh kecemasan. Gu Pan berbisik, apakah kita masih akan tinggal di sini? Orang-orang di sekitar mereka juga berhenti menyerang pada saat ini, menatap gerakan Yang Kai dengan linglung, mengerutkan kening satu persatu. Tidak ada yang mengira bahwa hal yang mereka perjuangkan dengan susah payah untuk mendapatkannya sangat aneh. Karena Yang Kai tidak bisa memetik buah roh primordial, orang lain mungkin tidak membantu. Untuk sesaat, pemandangan itu damai, tetapi dikelilingi oleh begitu banyak orang, siapapun akan gelisah. Yang Kai terus mendesak kekuatannya, tetapi tidak ada apa-apa di tangannya. Dalam kemarahan,
Divine Sense-nya melonjak dan dia meraihnya dengan keras. Saat berikutnya, disertai dengan suara lembut, di depan mata semua orang, buah roh primordial pecah dan berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya roh. Semua orang tercengang. Bahkan Yang Kai tertegun di tempat, dan dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Dia hanya mencobanya dengan santai, mendesak kekuatan Divine Sense, yang tahu bahwa dia menyentuh kuncinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa buah roh primordial ini sangat rapuh. Buah roh primordial, hancur. Puluhan pembawa, memikul instruksi dan misi roh suci di belakang mereka, berjuang mati-matian untuk buah roh primordial ini. Karena alasan ini, beberapa orang terluka parah, beberapa orang meninggal di tempat, dan sekarang, buah ini dihancurkan oleh Yang Kai. Syok, kebingungan, kemarahan. Semua jenis emosi melonjak, dan untuk sesaat, semua orang melihat ekspresi Yang Kai. Tanpa buah roh primordial, ketika mereka meninggalkan tanah sesepuh, mereka tidak dapat menjelaskannya kepada roh suci. Jika bertemu roh ilahi yang memiliki temperamen yang baik mungkin masih hidup, tetapi, jika Anda bertemu seorang pria seperti Kunsa, Anda akan dibunuh dan dibuang. Namun, hal yang aneh adalah setelah buah roh primordial hancur, cahaya roh yang memenuhi udara tidak langsung menghilang. Sebaliknya, itu melonjak ke arah punggung tangan Yang Kai. Tiba-tiba, Yang Kai merasakan sensasi terbakar di punggung tangannya, dan dengan masuknya cahaya roh yang terus-menerus, pola yang sangat aneh dan misterius muncul di punggung tangannya. Dengan pembentukan pola, Yang Kai entah kenapa mendapatkan sedikit pemahaman. Pada saat ini, dia memahami efek magis dari buah roh primordial ini, dan juga mengapa orang yang dipilih oleh roh suci disebut pembawa. Roh suci membutuhkan tubuh para pembawa ini sebagai pembawa, dan dengan kekuatan buah roh primordial ini, mereka dapat membebaskan diri dari penindasan alam kosmologis agung dan melarikan diri dari tempat ini. Buah roh primordial pasti akan pecah, dan pola aneh ini pasti akan terbentuk. Semuanya terjadi secara alami. Pembawa yang malang berpikir bahwa buah roh purba perlu dipetik untuk dimakan roh suci. Bahkan Yang Kai berpikir begitu, dan roh suci mungkin juga berpikir begitu. Faktanya, situasinya benar-benar berbeda. Tapi tidak peduli apa, buah roh primordial telah diperoleh. Perubahan ini terjadi terlalu cepat. Pertama, Yang Kai menghancurkan buah roh primordial, yang mengejutkan semua orang. Kemudian cahaya roh mengalir ke punggung tangan Yang Kai, membentuk pola yang rumit, yang diselesaikan dalam sekejap mata. Meskipun semua orang tidak tahu apa misteri pola itu, mereka bisa menebak bahwa ini pasti sebuah kunci. Karena buah roh telah rusak, mereka hanya bisa merebut kunci ini. Hampir pada saat yang sama, serangan itu diluncurkan lagi, dan serangkaian teknik rahasia diluncurkan ke Yang Kai. Wajah Ku Huasang dan Gupan berubah, dan mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk melawan. Namun, meskipun metode keduanya bagus, mereka sendirian, dan mereka dalam bahaya setelah kurang dari 3 napas. Yang Kai mendesak teknik rahasia perisai naga untuk melindungi kedua wanita itu, dan kemudian mendesak hukum luar angkasa. Sosoknya melintas, dan dia sudah muncul ribuan kaki jauhnya dengan keduanya. Tidak menunggu Yang Kai untuk menstabilkan diri, Fang Yue sudah bergegas, memiringkan wajahnya dengan ekspresi serius, dan mulutnya berteriak, "Saudara Yang, maafkan aku." Ketika kata-kata itu jatuh, teratai batu tiba-tiba muncul di kaki. Teratai batu awalnya sangat kecil, berputar dan cepat tumbuh menjadi daun teratai yang berlapis-lapis, sepertinya ada ribuan lapisan. Alis Yang Kai terangkat, dan dia merasakan nafas obat suci dari teratai batu ini. Dengan kata lain, teratai batu ini adalah obat suci, tetapi tidak tahu apa gunanya teratai batu ini, dan kapan Fang Yue mendapatkannya. Ketika Yang Kai melihatnya sebelumnya, dia tidak memiliki benda ini. Tampaknya orang ini memiliki peluang bagus baru-baru ini. Teratai batu berputar, dan daun teratai berubah menjadi bilah yang sangat tajam, memotong kekosongan, dan mengeluarkan suara. Dalam jarak 100 kaki, tidak ada yang berani mendekat. Meskipun kinerja Fang Yue bagus sebelumnya, itu hanya luar biasa dalam pertahanan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menunjukkan cara seperti itu, dan jelas tidak berniat untuk bersembunyi. "Pergi," Ku Huasang berbisik, "sekarang Yang Kai telah meraih buah roh primordial, wajar untuk pergi dulu. Jika Anda tinggal, Anda hanya akan dikepung dan menempatkan diri Anda dalam bahaya." Yang Kai mengabaikannya, menjangkau kehampaan, auman naga meraung, dan tombak naga azure muncul. Mengguncang tombak, tombak menusuk ke depan, di ujung tombak, lubang hitam seukuran kepalan tangan melintas, dan pada saat yang sama, dia berbisik, "Saudara Fang, Anda harus berhati-hati." Merasakan kekuatan menakutkan dari tombak ini, wajah Fang Yue menjadi sangat bermartabat, dan bola hitam di bidang penglihatannya dengan cepat membesar,
seolah menutupi seluruh dunia, memberinya perasaan yang tak terhindarkan. Teratai batu 1000 daun di bawah kakinya berputar semakin cepat, hampir berubah menjadi gasing yang berputar. Dengan ledakan keras, sebuah lubang hitam besar muncul di bidang penglihatan semua orang. Lubang hitam itu hampa dari kekacauan, dan rotasi teratai batu 1000 daun juga terhenti sejenak, membungkus Fang Yue dan mundur. Sosok Yang Kai bergetar pada saat bersamaan. Meskipun dia memaksa Fang Yue kembali dengan tombak, dia juga mengalami sedikit kejutan. Pada saat upaya ini, ada banyak serangan yang datang. Wajah Ku Huasang seperti abu mati. Dia berdiri dengan Yang Kai, yang setara dengan berada di pusaran serangan. Kali ini, dia takut jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia tidak sabar untuk memelintir telinga Yang Kai. Matahari bundar tiba-tiba melompat keluar dari belakang Yang Kai, dan gagak emas berteriak, terbang dan bermain di bawah sinar matahari bundar, dan suasana yang menakutkan memenuhi udara. Golden Crow Casting Sun. Saat matahari besar menggantung tinggi di langit, banyak kemampuan ilahi dibubarkan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, dan yang lainnya sangat melemah. Tombak Yang Kai terbang keluar, memenuhi langit dengan bayangan tombak, memblokir semua serangan yang masuk. Suara gemuruh itu tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengambil kembali tombaknya dan sedikit tersentak. Semua orang memandangnya dan matahari besar di belakangnya, dan ada perasaan ketidakberdayaan yang kuat di lubuk hati mereka. Meskipun banyak orang telah lama mendengar bahwa kekuatan teknik ilahi Dharma Idol tidak terbatas, bagaimanapun, tidak semua orang telah melihatnya dan memverifikasinya. Sampai saat ini, semua orang akhirnya menyadari tirani teknik ilahi. Mata indah Ku Huasang penuh harapan lagi, dan dia menarik lengan Yang Kai dan berkata, "Ayo pergi." Yang Kai menepuk tangannya dan tersenyum, menunjukkan bahwa dia harus tenang. Ku Huasang mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Kuas, sosok menyapu, dari segala arah, langit dan bumi, mengelilingi Yang Kai dan Ku Huasang dengan erat. Meskipun Yang Kai memiliki teknik ilahi dan kekuatannya mengerikan, itu terkait dengan kelangsungan hidup mereka sendiri, dan tidak ada yang mau menyerah. Yang Kai melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Siapa lagi yang mau mengajariku?" Fang Yue menginjak teratai batu 1000 daun dan terbang kembali. Dia menatap matahari besar di belakang Yang Kai dan menghela nafas sedikit. Dia baru saja mencobanya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Yang Kai. Dia benar-benar tidak ingin maju dan meminta penghinaan. Meskipun beberapa orang ingin mencoba, mereka tidak berani memulai perang lagi. Setelah beberapa saat, seseorang berkata dengan marah, "Yang Kai, meskipun kekuatan bertarungmu tak tertandingi, kamu bukan lawan dari begitu banyak orang. Sekarang kamu telah mendapatkan buah roh primordial, mengapa kamu begitu agresif? Apakah kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Jika demikian, bukan masalah besar bagi kita semua untuk mati bersama, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya." Begitu komentar ini keluar, banyak orang sedikit mengangguk dan setuju. Yang Kai melirik pria itu dan berkata sambil tertawa, "Kakak ini serius. Saya tidak ingin melihat Anda mempermalukan diri sendiri, tetapi saya ingin berdiskusi dengan Anda semua." Su Zhen menghela nafas dan berkata, "Saudara Yang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Dia dan Yang Kai juga memiliki persahabatan yang baik. Sekarang dia tidak tahu apakah harus berurusan dengan Yang Kai atau tidak. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak bisa menjelaskannya kepada Zuyan. Jika dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Yang Kai mengangkat tangan kanannya, dan pola aneh di punggung tangannya langsung menarik perhatian semua orang. Meskipun saya tidak tahu mengapa buah roh primordial berubah menjadi pola ini, apa yang diinginkan roh suci adalah hal ini. Jika kurasa benar, jika ada teman yang bisa membunuhku, pola ini harus ditransfer padanya. Ketika kata-kata itu jatuh, kerumunan itu gempar, dan beberapa mata tiba-tiba menajam. Ku Huasang berbalik untuk melihat Yang Kai dan meratap dalam hatinya. Apakah orang ini bodoh? Bisakah hal semacam ini dikatakan dengan santai? Yang Kai menyeringai, memperlihatkan taringnya, tetapi teman-teman dengan pemikiran seperti itu harus siap secara mental untuk dipukuli sampai mati olehku. Setelah jeda, Yang Kai melanjutkan, "Juga, saya punya sesuatu untuk dikatakan." Berbicara tentang ini, sosok itu tiba-tiba menghilang. Wajah semua orang berubah. Di bawah pengawasan orang banyak, aura yang tak terhitung jumlahnya terkunci, dan tidak ada yang memperhatikan bagaimana Yang Kai menghilang. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, suara Yang Kai datang perlahan dari arah lain, "Jika saya ingin pergi, saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan saya. Hentikan saya. Hentikan saya. Hentikan saya. Hentikan saya.
Hentikan saya. Hentikan saya.